Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika Bumi, tahukah kalian, bencana tsunami di Indonesia sudah bukan merupakan hal aneh sejak peristiwa di Aceh tahun 2004. Satu persatu bencana tsunami datang menghampiri, terutama masyarakat di pesisir pantai, seperti di Pangandaran, Jawa Barat, Palu dan Donggala, serta tahun 2019 yakni di Selat Sunda kawasan Pantai Anyer, Banten. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa dirasakan dengan prediksi akan terjadi tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa. Konon katanya diakibatkan oleh gempa megatrust di selatan Pulau Jawa. Lalu, akankah prediksi itu benar-benar akan terjadi? Akan tidaknya terjadi tsunami, setidaknya kita harus tetap siaga. Karena faktanya, kita tidak bisa memastikan kapan bencana akan terjadi. Oleh sebab itu, perkenalkan, saya Arika, kelas TFU 2018, dari kelompok 6 melalui poster yang berjudul Siaga Hadapi Ancaman Tsunami 20 Meter Akibat Gempa Megatrust di Selatan Pulau Jawa. Akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu tsunami, penyebab tsunami di selatan Pulau Jawa, potensi tsunami itu sendiri, proses terbentuknya tsunami, dan yang terakhir adalah kiat menyelamatkan diri ketika terjadi tsunami. Tsunami diambil dari bahasa Jepang, yaitu su, yang artinya pelabuhan, dan nami yang artinya ombak. Jadi, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa, longsor, letusan gunung, maupun jatuhnya meteor. Sistem peringatan dini ini bisa dilakukan untuk mendeteksi risiko terjadinya tsunami, agar gempa yang berkekuatan besar dapat diamati, bahkan bisa dianalisis informasi keadaan air laut yang terjadi setelah itu. Berdasarkan riset penelitian tahun 2020 oleh tim peneliti ITB pada publikasi jurnal Nature Scientific Report yang berjudul Implication for Megatrust Earthquake and Tsunamis from Gap South of Java, Indonesia, menemukan bahwa terdapat gempa kuat bagian barat dan timur Jawa. Gempa ini dikenal sebagai gempa megatrust. Gempa megatrust adalah gempa yang terjadi pada zona megatrust dan memiliki dorongan yang cukup besar. Zona megatrust adalah istilah yang digunakan para ahli gempa untuk menyebut patahan besar yang naik secara signifikan. Patahan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra yang bertumbukan. Lempeng samudra yang menghunjam lempeng benua ke bawah membentuk tegangan yang menimbulkan gempa ketika terjadi patahan karena pergeseran yang terjadi secara tiba-tiba. Gempa ini mengakibatkan lempeng benua menjadi terdorong ke atas atau thrusting yang disebut sebagai patahan besar yang naik ke atas alias megatrust. Sejarah menjelaskan sejak tahun 1700 zona megatrust sudah 8 kali terjadi gempa besar dengan magnitudo 7-7,9 dan 3 kali terjadi di gempa dahsyat dengan magnitudo lebih dari 8 dan bersumber di selatan Pulau Jawa. Gempa megatrust berpotensi terjadi tsunami, sehingga daerah yang termasuk dalam zona megatrust memiliki tingkat kerawanan tsunami yang tinggi. Jika sumber gempa terletak di bagian timur dan barat pecah dalam waktu bersamaan, akan menghasilkan gelombang tsunami yang tingginya mencapai 20 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menemukan adanya celah seismik yang berpotensi gempa bumi megatrust di selatan Pulau Jawa. Megatrust memiliki kekuatan dapat melebihi 9 magnitudo sehingga termasuk gempa bumi interlempeng terkuat. Terbentuknya gelombang tsunami akibat gempa bumi diawali dengan adanya guncangan di dasar laut. Hal ini menyebabkan volume air berpindah terdorong ke atas. Air laut tersebut membentuk gelombang, dan air laut disedot kembali dari pantai. Dari gelombang yang sangat kecil di tengah lautan, jika semakin mendekati daratan, gelombang tsunami akan menjadi membesar. Bencana tsunami di selatan Pulau Jawa berpotensi menewaskan ribuan korban dan menyebabkan kerugian harta benda yang sangat besar, seperti rusaknya sarana dan prasarana. Tsunami yang membawa air mengalir bisa menyebabkan lahan menjadi terdegradasi. Untuk mereduksi risiko atau dampak buruk dari kejadian tsunami ini, maka terdapat upaya yang dilakukan, yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi, mitigasi, latihan evakuasi warga untuk menyelamatkan diri saat kejadian bencana, memasang rambu
dan jalur evakuasi menuju satu titik tempat aman, dan meningkatkan performa sistem peringatan dini tsunami. Fisika bumi, ada beberapa tips penting menyelamatkan diri ketika terjadi tsunami. Di antaranya adalah berlari menjauhi pantai, tidak panik, menjauhi sungai dan jembatan, tidak menggunakan kendaraan yang sulit menembus kerumunan, dan jika terjebak di air, segera cari benda apung di sekitar agar tidak tenggelam. Itulah sedikit informasi tentang isu ancaman tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Semoga kita tetap siaga dan tidak panik berlebihan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.